Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Dengan penuh kemarahan, Gong Zihan hanya butuh 10 hari sebelum dia turun ke alam abadi Siyuan. Berdiri di langit di atas kerangka Siyuan Immortal Mansion, dia melihat ke bawah ke mayat klan di bawah, dan paru-parunya akan meledak. Merayu, berdengung. Ketika angin kencang dan kekosongan bergetar, rambut putih Gong Zihan menari, melepaskan kesadaran spiritualnya. Kesadaran ilahi seperti gelombang tak terlihat, menyebar ke segala arah dengan kecepatan tinggi, dan hanya dalam beberapa napas, kesadaran ilahi menutupi seluruh bentangan asal-usul dunia abadi. Murid Siyuan menembus semua hal. Dengan erangan serak, mata Gong Zihan berangsur-angsur menjadi lebih dalam, seperti kekacauan awal langit dan bumi, seolah-olah matanya adalah sumber dari semua kehidupan. Setelah melemparkan murid Siyuan, bibirnya bergerak diam-diam. Detik berikutnya, suara tuanya yang agung dan tak terbantahkan bergema melalui alam abadi Siyuan, "Saya adalah Siyuan tertinggi. Mulai sekarang, semua makhluk berlutut untuk penyelidikan." Ketika berbicara, mata Gong Zihan menembus laut, gunung, dan danau. Apakah itu orang yang mundur, binatang peri yang bersembunyi di dasar laut, atau binatang buas di gunung atau hutan, mereka tidak dapat lepas dari matanya. Tentu saja, kecuali Tan Yun dan yang lainnya di Cliff Cave Mansion di pegunungan Siyuan. Tuan Siwon, yang telah datang. Petik 2. Pada saat ini, semua makhluk hidup dalam ketakutan dan ketakutan yang tulus di alam abadi asal yang luas dan tak terbatas. Semua binatang peri di air, danau, sungai, laut, dan sumur bergegas keluar dari air, gemetar dan merangkak di permukaan air, yang cukup spektakuler. Binatang peri yang bersembunyi di gunung, lembah, hutan, dan rawa juga muncul satu demi satu, merangkak di tanah, takut untuk mengambil seteguk atmosfer. Di alam abadi Siyuan, semua makhluk abadi di ratusan juta kota berlutut di tanah secara religius, menatap ke langit. Pada saat ini, murid asal Gong Zihan, seperti matahari di mana-mana dari dua hubungan, muncul di atas kepala semua makhluk. Semua makhluk, angkat kepala mereka dan lihat mata yang tertinggi ini. Mereka yang melanggar perintah, buat keputusan. Pada saat ini, suara Gong Zihan yang tidak diragukan lagi bergema di dunia peri Siyuan. Pada saat yang sama, Gong Zihan memastikan melalui sepasang murid originator bahwa tidak ada makhluk yang melewatkannya. Ya, semua makhluk berteriak keras, dan segera mengangkat kepala mereka, menatap sepasang murid origin di langit. Seni asal, menyimpulkan makhluk hidup. Pada saat ini, Gong Zihan, yang berada di langit di atas Siyuan Immortal Mansion, berbisik pada dirinya sendiri, tangannya yang kurus, menari lintasan misterius dari dadanya, dan melakukan teknik deduksi hebat Siyuan. Sepasang murid primordialnya mulai dengan cepat memindai mata makhluk di bawah. Dari mata makhluk, dia bisa melihat masa lalu dan bahkan masa depan. Untuk menghemat waktu, Gong Zihan tidak melihat masa depan makhluk hidup, dan mulai melihat hal-hal yang pernah dialami makhluk hidup sebelumnya. Ada sangat sedikit orang di surga dan dunia yang dapat menggunakan teknik deduksi hebat Siyuan. Hanya murid terbaik kedua Gong Zihan, Sui Ying, yang dapat menggunakannya. Bahkan murid besarnya, Tianzun, hanyalah cabang dari teknik pengurangan asal besar, teknik pengurangan pembentukan darah. Karena ada terlalu banyak makhluk hidup di alam abadi Siyuan, Gong Zihan akan membutuhkan 1 tahun penuh untuk menyelesaikan pengurangan. Bintang-bintang bergeser, dan musim berganti. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Angin sangat dingin, dan salju beterbangan. Di langit bersalju, Gong Zihan menghela nafas, matanya penuh kesepian dan keengganan. Dalam 1 tahun, dia menyimpulkan semua hal yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dia tidak menemukan pembunuhnya. Dalam benaknya, si pembunuh sudah melarikan diri. Gong Zihan berkhotbah kepada makhluk hidup, mulai sekarang, Dewan tertinggi ini akan mengirim 3 Raja Suci untuk duduk di alam abadi Siyuan untuk melindungi keselamatan Anda. Jika Ruur menunggu berita tentang si pembunuh, pada saat itu, beritahu 3 Raja Suci. Begitu kata-kata itu jatuh, Gong Zihan menghilang begitu saja. Pada saat yang sama, Tan Yun, duduk bersila di lantai 48 Menara Lingqiao, di pegunungan Siyuan, wilayah rahasia tebing, mencibir di sudut mulutnya, ketika saya meninggalkan celah, saya akan pergi ke penjara Dewa Abadi.
Setelah memadatkan para dewa, aku akan pergi ke dunia Hongmeng. Saat itu, langit tinggi dan burung-burung terbang, tidak ada yang mau menangkapku. 10 hari kemudian, Chaos God Realm. Di kuil kekacauan Tianzun berlutut di depan Changsun Xuanqi, dengan wajah meminta maaf, Tuan, muridnya tidak kompeten. Saya tidak menemukan pembunuhnya di alam abadi kekacauan. Bangun, kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Wajah Changsun Xuanqi penuh kedinginan, pembunuhnya terlalu licik. Kami bahkan masih belum tahu seperti apa si pembunuh. Hampir tidak mungkin menemukan pembunuhnya. Tujuan si pembunuh adalah balas dendam. Untuk Guru dan Siwon Supreme, kurasa si pembunuh akan membuat gelombang lagi cepat atau lambat. Kita hanya bisa menangkapnya ketika si pembunuh berinisiatif menyerang. Sekarang Anda membawa saudara laki-laki dan perempuan Anda ke alam Dewa Hongmeng, dan minta istri Anda untuk bekerja sama dengan Anda untuk menemukan sisa-sisa Hongmeng Supreme. Istri Chaos Tianzun di mulut Changsun Xuanqi adalah satu-satunya murid Tan Yun di masa lalu, Lingxia Tianzun. Alam Dewa Hongmeng sekarang bertanggung jawab atas Lingxia Tianzun. Murid itu patuh. Chao Tianzun bangkit, keluar dari kuil, menemukan 36 junior, dan pergi ke alam Dewa Hongmeng bersama. 3 bulan kemudian, si Yuan Agung Gongzihan tiba di alam Dewa Kekacauan, menemukan cucu Xuanqi, dan mengatakan bahwa dia memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan. Changsun Xuanqi mengundang Gongzihan ke kuil kekacauan, dan dua penguasa tertinggi duduk saling memandang. Tidak ada pembunuh yang ditemukan. Gongzihan berkata dengan lugas, saya di sini untuk menemukan saudara perempuan yang baik untuk saudara laki-laki saya. Saya ingin berdiskusi dengan Anda bagaimana cara untuk sepenuhnya membasmi sisa-sisa Hongmeng Supreme. Longsun Xuanqi mengerutkan kening, dengan tatapan rumit, saudara Gongzi, Anda tahu, pertama-tama, alam Dewa Hongmeng benar-benar terlalu luas. Di antara puluhan ribu ras, ada banyak bawahan Hongmeng Supreme. Dan ketika Hongmeng Supreme masih hidup, dia membuka banyak tempat rahasia. Kami tidak tahu di mana tempat-tempat rahasia ini. Dapat dibayangkan bahwa sisa-sisanya disembunyikan di tempat-tempat rahasia. Sangat sulit untuk menangkap semuanya sekaligus. Kecuali Anda menggunakan trik untuk menarik ular keluar dari lubang. Changsun Xuanqi berhenti, dan berkata tanpa daya, tapi kami telah menggunakannya 2 kali sejak lama. Sekarang, jika kami menggunakannya lagi, mantan bawahan Hongmeng Supreme tidak boleh tertipu. 2 upaya untuk menarik ular keluar dari gua di mulut Changsun Xuanqi itu justru menggunakan Hongmeng Supreme, yang mengaku membunuh reinkarnasi di benua hukuman surgawi, sebagai umpan. 2 dewa bertarung dan membunuh. Untuk kedua kalinya, metode yang sama digunakan untuk menipu naga emas 12 cakar dan naga iblis bercakar 12 ke benua hukuman surgawi. Yaitu, pertempuran ketiga para dewa di benua hukuman surgawi. Dalam pertempuran ini, penguasa kera iblis, penguasa naga emas dan singa, penguasa naga emas, dan semua naga dari 2 ras yang pergi ke benua hukuman surgawi semuanya terbunuh. Mendengar ini, Gongzihan menyilangkan alisnya dan berkata, saudara tahu bahwa tidak mudah untuk membunuh sisa-sisa Hongmeng Supreme, tetapi kita masih harus melakukannya. Saudari Xian, sukumu hampir punah, dan semua saudara telah mati. Kita harus membalas kebencian yang begitu dalam. Setelah mendengar ini, Sun Xuanqi yang tertua mengangguk dan berkata, baiklah, menurut pendapat saudara Gongzi, kami akan mengirim para dewa ke alam Dewa Hongmeng. Tanpa menunggu kata-kata Sun Xuanqi, sebuah suara hormat dan cemas datang dari luar aula, murid Sueying, tolong temui guru. Sueying, alis Gongzihan bergetar, seolah memikirkan sesuatu, firasat tidak menyenangkan keluar secara spontan, mungkinkah iblis ekstrateritorial mengirim pasukan lagi? Alasan mengapa dia berpikir demikian adalah karena murid kedua yang paling dihormati, Sueying, telah bertarung dengan iblis di luar wilayah selama bertahun-tahun. Pasti Sueying yang mengetahui bahwa setelah dia berada di alam dewa kekacauan, dia melakukan perjalanan khusus untuk menemukannya. Diam-diam di sini, Gongzihan berkata dengan tergesa-gesa, Yinger, masuk. Ya Tuan. Dengan suara yang menyenangkan, seorang gadis muda dengan baju besi merah melangkah ke kuil kekacauan. Gadis muda itu memiliki gigi yang cerah dan penglihatan yang bagus. Dia tinggi dan berani. Dia berani dan berani dalam baju besi, menjelaskan apa artinya menjadi seorang gadis. Jika Tan Yun dan yang lainnya ada di sini,
mereka pasti akan menemukan bahwa wanita bernama Sue Ying itu agak mirip dengan Tan Yun. Yinger, katakan padaku, apa yang terjadi? Meskipun Gong Zihan khawatir tentang penjajah dari luar wilayah, matanya penuh kasih sayang ketika dia melihat Sue Ying. Saya telah melihat Master Chaos Supreme. Sue Ying membungkuk di belakang, menghadap Gong Zihan, dengan hormat berkata, Tuan, pasukan iblis surgawi ekstrateritorial, melewati timur Hongmeng God Realm, tiba di perbatasan Origin God Realm dan Chaos God Realm. Situasinya genting, tolong Tuan dan Tuan Kekacauan, kirim para dewa untuk bertarung. Mendengar ini, ekspresi Changsun Xuanqi dan Gong Zihan berubah drastis. Kakak Gongzi, kita akan berbicara tentang masalah pemberantasan sisa-sisa Hongmeng Supreme. Tugas paling mendesak adalah mengalahkan pasukan iblis surgawi. Changsun Xuanqi berkata dengan suara rendah, kemarilah. Pembantu budak bersujud untuk melihat Maha Guru. Seorang pelayan wanita melangkah ke aula dan bersujud. Changsun Xuanqi berkata, 3 bulan yang lalu, saya meminta Cao Tian Tianzun untuk memimpin rekan-rekan junior dan seniornya ke alam Dewa Hongmeng untuk menemukan dan membunuh bawahan Agung Hongmeng. Anda segera pergi ke alam Dewa Hongmeng, berikan perintah tertinggi ini, dan lepaskan semuanya. Soalnya, buru-buru ke depan dan hancurkan pasukan iblis. Gadis pelayan itu menurut. Gadis pelayan menjawab dan menghilang. Pada saat ini, Gong Zihan memandang Sue Ying dan berkata, Yinger, sebagai seorang guru, kembali ke alam dewa asal dan mengirim para dewa untuk bertarung. Kamu dengan cepat kembali ke perbatasan untuk berurusan dengan pasukan iblis surgawi. Petik 2. Murid patuh. Setelah Sue Ying menerima pesanan, dia terbang keluar dari kuil kekacauan dan berdiri di langit di lautan awan. Pada saat ini, pikiran Sue Ying bergema sekarang, dan kata-kata Changsun Xuanqi, 3 bulan yang lalu, biarkan Chaos Tianzun memimpin junior dan saudara perempuannya ke alam Dewa Hongmeng untuk membunuh mantan bawahan Hongmeng Supreme, matanya yang indah mengungkapkan sentuhan dingin, hatiku berkata pada dirinya sendiri. Hongmeng Supreme, ayahku yang hebat dan mengerikan. Saat itu, kamu mengalahkan ibuku dan membunuh ibuku dengan satu pedang. Aku membencimu dan membencimu. Meskipun aku membencimu, tetapi darahmu mengalir di tubuhku, dan aku akan membalas dendam atas kebencianmu. Si Yuan Supreme, tuanku yang baik, suatu hari aku akan membunuhmu dan Changsun Xuanqi. Tuan, Anda tidak menyangka bahwa saya akan menjadi putri dari Hongmeng Supreme. Saya sangat memuja pintu Anda untuk membunuh Anda. Setelah itu, Sue Ying berubah menjadi sinar dan menghilang ke langit. Itu benar, Sue Ying, sekarang murid kedua yang paling dihormati dari Si Yuan Supreme, Sue Ying Tianzun dari alam dewa Si Yuan yang bermartabat, adalah daging dan darah Tan Yun dan Suan Yuan Rou. Mereka akan mencoba yang terbaik dan menyembah ayah dan musuh mereka sebagai guru. Balas dendam ayah. Meskipun di dalam hatinya, Tan Yun membunuh ibunya dan merupakan ayah yang tidak kompeten, tetapi dia masih selalu ingat pembalasan membunuh ayahnya. Mengenai keberadaannya, Suan Yuan Rou tahu dengan jelas, tapi Tan Yun tidak pernah tahu. Waktu berlalu, 45 tahun telah berlalu. Dunia abadi Si Yuan, pegunungan Si Yuan, dunia rahasia tebing. Tan Yun, duduk bersila di lantai 48 Menara Ling Qiao, menghabiskan waktu yang sangat lama lebih dari 1,4 juta tahun di menara dan dipromosikan ke langkah ke-9, ke-10, ke-11, dan ke-12 Kaisar Agung. Alam berturut-turut, juga menyelesaikan kultivasi tahap puncak hegemoni ruang urutan ke-18. Baru saja, Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang roh manusia. Segera, Tan Yun melepaskan kesadaran abadi dan menyelimuti lapisan menara lainnya, dan menemukan bahwa tidak ada orang lain di menara kecuali dirinya sendiri dan Sang Guan Fei, murid dewa yang tidak disengaja. Sudut mulut Tan Yun naik sedikit. Dia tahu bahwa setelah Su Bing dan yang lainnya serta para monster menyentuh penghalang untuk menjadi dewa, mereka meninggalkan menara dan tinggal di rahasia kecil di luar. Seperti yang diharapkan oleh Tan Yun, pada saat ini, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Guan Xuankong, Guan Xuankui, dan Ouyang Duantian sedang bermain catur dengan Wuxin Sangshen di pemandangan yang menyenangkan dari wilayah rahasia. 6 orang bertarung bersama secara tidak sengaja, dan masih kalah. Di samping, naga emas dan singa berubah menjadi pria muda yang sederhana dan jujur, duduk di sungai Qingqing dengan iblis dalam gaun hitam, tidak tahu harus berbicara apa. Di sisi lain,
Raja Beruang Naga Tianluo dan binatang suci Liger Xiaobai bersama-sama, dan mereka tidak tahu apa yang dibuat oleh Raja Beruang Panjang Tianluo, membuat Xiaobai tertawa. Adapun 7 raja suku besar lainnya, mereka berkumpul, muntah dan berbicara. Dan 7 istri Tan Yun, dan sekelompok orang kepercayaan, bermain-main di rumput yang rimbun, membuat sketsa gambar keindahan alam bermain-main. Sen Subing merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di belakangnya. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat Tan Yun mendekat dengan senyuman seperti angin musim semi. Suami, suami, saudara ipar, saudara laki-laki, ketujuh istri, Sue Ziyan, Fang Ziqing, dan Zhen Ji tersenyum pada Tan Yunying. Dan Feng Qingcheng dan Ouyang Qianqian menatap mata Tan Yun dengan penuh kasih sayang. Murong Sishi, Tuoba Yingning, Song Huixin, Su Zhen, dan Ruxue tersenyum pada Tan Yun, menyapa. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan?" "Obrolan yang menyenangkan." Sue Ziyan meludahkan lidahnya yang harum dan berkata dengan nakal, "Aku tidak akan memberitahumu, ini adalah rahasia di antara wanita kita." Tan Yun meringkuk mulutnya diam-diam. Pada saat ini, Wuxin Sangshen berhenti bermain catur dan berkata, "Saudaraku, Faye sekarang hanya tingkat ke-10 dari Kaisar Agung. Diperkirakan akan memakan waktu 10 tahun sebelum dia menyentuh penghalang para dewa manusia. Mari kita tunggu dia." "Oke, tidak masalah." Setelah Tan Yun menjawab dengan senyuman, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan ekspresinya menjadi sedih. "Suamiku, apakah kamu memikirkan Suan Yuanrou?" Pada saat ini, suara Sen Subing terdengar dari benak Tan Yun. Mata Tan Yun menunjukkan kerinduan dan kekhawatiran. "Bertahun-tahun telah berlalu, dan saya tidak tahu bagaimana hidupnya." Sen Subing menghibur, "Suamiku, Anda tidak perlu khawatir tentang dia, biarkan dia melompat. Dengan kekuatan dan bakat, dia seharusnya sudah lama berhasil melewati kesengsaraan di penjara abadi, dan setelah memadatkan ketuhanan, dia telah menjadi seorang dewa manusia. Saya harap," Tan Yun berkata melalui suara. Pada saat ini, Sue Ziyan datang tertawa dan meraih lengan Tan Yun. "Kakak ipar, kita akan segera pergi ke penjara pemurnian abadi, dapatkah Anda memberitahu kami tentang hal itu?" Tan Yun tersenyum dan berkata, "Oke, tidak masalah. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda tidak hanya penjara abadi-abadi, tetapi juga alam Dewa Hongmeng, sehingga Anda dapat mengetahuinya." Setelah itu, Tan Yun duduk di rerumputan dan menjelaskan, selama yang abadi merasakan penghalang dari roh manusia, dia bisa memanjat ke langit sampai dia terbang ke penghalang di titik tertinggi dari dunia abadi. Kemudian memahami penghalang, kita akan dipanggil untuk menerima batu suci, dan kemudian, untuk menerima batu suci, kita akan dikirim ke penjara pemurnian abadi. Penjara pemurnian abadi sangat luas, dan tidak ada kekuatan abadi di dalamnya, jadi saya perlu memperbaiki mata air abadi untuk menjaga kekuatan saya pada puncaknya setiap saat untuk memenuhi ujian rangkap 3. Hanya dengan melewati ketiga ujian itu kamu bisa menjadi dewa secara instan. Tes pertama adalah bakat dan bakat. Akankah janin kaisar diubah dan dipadatkan menjadi dewa dalam 10 tahun? Mulai dari kondensasi ketuhanan, jika gagal mengembun dalam 10 tahun, maka kekuatan dewa akan datang dan membunuh yang abadi. Setelah mendengar ini, Sue Ziyan melebarkan matanya yang indah, sangat menakutkan. "Kakak ipar, berapa lama yang dibutuhkan peri untuk memadatkan ketuhanan dalam keadaan normal?" Tan Yun menjelaskan, ini tergantung pada bakat, dan pemahaman orang tersebut. Beberapa orang dapat memadatkan ketuhanan dalam waktu 3 atau 5 tahun. Beberapa makhluk abadi tidak dapat mengembun selama 35 tahun. Singkatnya, hanya tes pertama ini adalah kehidupan 9 kematian. Tentu saja kamu tidak perlu khawatir. Dengan bakat, dan pemahamanmu, tidak sulit untuk menyelesaikan tes pertama. Tan Yun berkata lagi, ujian kedua adalah untuk memurnikan jiwa dan bertarung dengan tegas dengan setan-setan batin sampai mereka mengalahkan setan-setan batin. Biasanya, semakin banyak Anda membunuh, semakin berat iblis hati. Inilah sebabnya Anda tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pembantaian Chaos Immortal Mansion, Changsun Immortal Mansion, dan Siyuan Immortal Mansion nanti. Meski begitu, kamu harus lebih berhati-hati, karena kamu memiliki keterampilan, kekuatan gaib, dan iblis hati yang sama. Satu-satunya cara untuk mengalahkan iblis hati adalah tidak peduli apa yang kamu lihat, pikirkan, atau dengar, patah hati. Mendengar ini,
Ouyang Qianqian memandang Tan Yun dan berkata dengan cemas, kamu telah membunuh begitu banyak orang. Saat itu, iblismu pasti sangat kuat, kan? Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, namun, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Bagaimanapun, saya tidak akan dikalahkan oleh iblis. Mendengarkanmu, maka aku lega. Ouyang Qianqian bertanya dengan rasa ingin tahu, apa tes ketiga? Tan Yun menjelaskan, tes terakhir adalah cara paling berbahaya untuk melarikan diri dari keabadian dan menjadi dewa. Bencana ini sangat menakutkan. Sejak zaman kuno, banyak makhluk abadi telah mati dalam bencana ini. Tapi sekali lagi, setelah kemenangan berhasil dilewati, kamu akan selangkah lebih dekat ke jalan. Ketika kamu melangkah ke dewa kelas 1, kekuatanmu akan meledak 100 kali lipat. Perasaan kuat semacam itu adalah apa yang diimpikan oleh peri manapun. Petik 2. Mendengar itu, semua orang penuh kerinduan untuk menjadi dewa. Saudara ipar. Pada saat ini, Nangong Ruksue tersenyum dan berkata, apa perbedaan penting antara budidaya dewa dan budidaya abadi? Juga, apakah benar-benar ada banyak ras di alam dewa Hongmeng? Mendengar ini, Tan Yun menjelaskan, setelah menjadi dewa, kami akan memuntahkan dewa para dewa dan mengubah mereka menjadi dewa di kolam spiritual. Shen Yuan adalah keberadaan di atas energi abadi, karena kekuatan ilahi jauh lebih kuat daripada kekuatan abadi di tubuh abadi. Ini adalah alasan mendasar mengapa abadi sekuat semut di hadapan dewa. Adapun jumlah ras di Hongmeng God Realm, itu di luar imajinasi Anda. Ketika saya menjadi Hongmeng Supreme, ada puluhan ribu ras di Hongmeng God Realm. Mereka yang setia kepada saya pada saat itu hampir sepenuhnya dibantai, tapi aku percaya, pasti ada seseorang yang mengira aku tidak akan mati dan menungguku kembali. Setelah mengatakan ini, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan warna kerinduan yang mendalam muncul di pupil bintangnya. Shen Subing yang pintar dari Bing Sui berbisik, suamiku, apakah kamu menginginkan Yusu? Ya, Tan Yun memandang Shen Subing dan berkata, kamu adalah cacing gelang di perutku. Kamu bisa menebak apa yang aku inginkan. Saudari Shen, siapa Yusu? Ouyang Qianqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia adalah salah satu dari 12 pahlawan besar di masa lalu suaminya. Shen Subing tersenyum dan berkata, dia adalah alam dewa yang agung, dan disebut dewa-dewa liar. Ouyang Qianqian menatap Tan Yun. Dari naluri seorang wanita, dia bertanya, Tan Yun, apakah dia cantik? Bukan. Juga, apakah kamu menyukainya? Tan Yun mengangguk setelah ragu-ragu sedikit. Tan Yun memandang orang-orang dan berkata, ketika saya berada di benua hukuman surgawi, Yusu memberitahu saya bahwa keturunan Protos primordial dan Protos liar hidup di jurang para dewa yang ganas di alam dewa Hongmeng. Setelah kita menjadi dewa dan tiba di alam dewa Hongmeng, kita akan pergi ke dewa dan menemukan mereka. Juga, di zaman kuno, Yusu dan dewa-dewa prasejarah memimpin 2 klan, dan sebelum benua hukuman surgawi, gumpalan jiwa akan disegel di prasasti dewa Zenyuan di jurang ilahi para dewa. Aku harus menghidupkannya kembali. Pada saat ini, Ouyang Qianqian berbisik, saya sangat ingin tahu, betapa cantiknya Yusu. Tan Yun, Anda memadatkan penampilannya, dapatkah Anda membiarkan saya melihatnya? Ya, Tan Yun meraih tangan Ouyang Qianqian dan berkata melalui transmisi suara, kamu adalah tunanganku. Kamu tidak perlu begitu acuh tak acuh. Apa yang ingin kamu tanyakan dan apa yang ingin kamu ketahui, tanyakan saja. Mendengar ini, hati Ouyang Qianqian semanis madu, jadi dia mengklik sedikit. Tan Yun tersenyum, dan dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan surgawi mengubah citra memori dari kehampaan. Dalam video tersebut, seorang wanita dengan tinggi 100 meter bertubuh langsing. Wanita itu mengenakan gaun kuning pucat. Meskipun setinggi 100 kaki, tubuh Miaoman terkoordinasi dengan sempurna. Wajah wanita itu memiliki kecantikan yang aneh. Ini adalah wajah yang terlihat semakin cantik, dan pupil matanya mirip dengan Suan Yuanrou, memancarkan kilau seperti safir yang dalam. Kecantikannya segar dan halus, dan pesonanya tidak kalah dengan kecantikan apapun yang ada. Tan Yun memandang Ouyang Qianqian dan berkata, nama lengkapnya adalah Dongfang Yusu. Setelah mengungkapkan pemahamannya, Qianqian Ouyang memuji, dia sangat cantik, dan aku sedikit iri dengan kecantikannya. Tan Yun tersenyum dan berkata dengan tegas dalam hatinya, Yusu, setelah waktu yang lama, kita akan bertemu lagi, dan aku pasti akan menghidupkanmu kembali.
Selama 10 tahun berikutnya, Tan Yun dan yang lainnya telah menunggu Sang Guan Fei untuk berlatih di wilayah rahasia. Ketika Sang Guan Fei dipromosikan ke tingkat ke-12 Kaisar Agung dan merasakan penghalang para dewa manusia, Tan Yun membiarkan semua orang memasuki menara surga yang tinggi. Setelah dia menerima menara di telinganya, dia terbang keluar dari alam rahasia dan melayang ke langit. 7 hari kemudian, Tan Yun melewati lautan awan dan sampai di ujung langit. Dia segera menutup matanya dan mulai merasakan neraka pemurnian abadi dalam kegelapan. Ledakan. Setelah beberapa saat, langit di atas kepala Tan Yun mengamuk dengan hebat, dan celah ruang muncul di trans langit yang selebar beberapa ratus juta sen. Segera, di celah-celah di ruang gelap gulita, bintik putih cahaya meledak ke arah Tan Yun. Titik cahaya bergerak melalui turbulensi ruang gelap gulita dengan kecepatan yang sangat cepat, dan pada saat yang sama terbang menuju Tan Yun, itu juga terus berkembang. Setelah beberapa saat, batu apung putih berbentuk kerucut setinggi 1000 kaki tergantung di atas kepala Tan Yun. Di dalam batu apung putih, sinar cahaya berwarna-warni meluap, dan kemudian, sebuah suara tua datang dari batu apung. Pria kecil, dewa ini adalah batu dewa-dewa pemurnian neraka. Selamat, Anda telah menyentuh penghalang manusia dan dewa. Naik, batu dewa ini akan membawa Anda ke neraka abadi. Tan Yun menggenggam tinjunya dan berkata, ada senior yang bekerja keras. Tan Yun naik ke udara dan terbang di atas batu dewa. Batu suci itu membawa Tan Yun dan meluncur melalui turbulensi ruang yang gelap gulita. Pria kecil, dengan kecepatan batu suci ini, dia akan tiba di penjara pemurnian abadi dalam beberapa saat. Kata batu suci resepsi. Junior mengerti. Tan Yun bertanya setelah menjawab, Senior Sensi, dalam 100 tahun terakhir, apakah ada makhluk abadi yang pergi ke penjara pemurnian abadi? Batu suci berkata, kamu tidak memiliki asal-usul dunia abadi, tetapi ada 5 orang di dunia surgawi yang kacau yang merasakan penghalang dewa manusia 60 tahun yang lalu dan dikirim ke penjara pemurnian abadi oleh batu suci ini. 5. Tan Yun tampak sedikit bersemangat, Senior Sensi, bisakah kelimanya adalah 2 gadis, seorang lelaki tua, dan 2 orang muda? Hah? Sensi dengan penasaran bertanya, pria kecil, apakah kamu mengenal mereka? Yah, aku tahu. Tan Yun menjawab, diam-diam berkata, dengan bakat dan bakat rower, jika tidak ada yang lain, mereka telah naik ke alam Dewa Hongmeng. Setelah beberapa saat, batu Dewa Penerimaan berhenti terbang, dan dalam turbulensi gelap puluhan ribu sen di depannya, ada pusaran dengan diameter 10 kaki. Si kecil, penjara pemurnian abadi ada di sini. Perubahan batu suci terdengar, selanjutnya, Anda harus ingat apa yang dikatakan batu suci itu. Senior tolong katakan. Batu suci berkata, pertama, tidak ada energi abadi di penjara pemurnian abadi. Kedua, ujian pertama adalah memadatkan ketuhanan. Itu harus dilakukan di menara pavilion yang bangga, dan itu harus diringkas dalam 10 tahun, jika tidak, itu akan mati. Menghina menara dewa, ada 33.333 lantai, kamu dapat memasuki lantai pertama sesuka hati, begitu kamu masuk, itu akan mulai mengatur waktu. Ketiga, tes iblis hati kedua dilakukan di menara dewa iblis hati, yang juga memiliki 33.333 lantai. Dia yang mengalahkan iblis jantung hidup, jika tidak dia akan mati. Akhirnya, ujian ketiga adalah mengubah dari keabadian menjadi dewa hidup dan mati, yang dapat dilakukan di mana saja di neraka abadi. Oke, batu suci ini sudah selesai. Sekarang batu suci ini akan mengirimmu keluar menara dewa kebanggaan di tengah penjara spiritual abadi. Ada semburan cahaya ilahi dari penerimaan batu suci, yang berubah menjadi bola cahaya dalam sekejap mata, menyelimuti Tan Yun. Pria kecil, dilindungi oleh cahaya ilahi, kamu dapat dengan aman memasuki pusaran air dan tiba di neraka abadi. Pergilah, nak. Aku berharap kamu menjadi dewa. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas kata-kata baik dan selamat tinggalmu. Tan Yun melompat ke langit dari batu dewa, melayang di aliran ruang yang bergejolak, dan menembak ke arah pusaran air yang gelap. Setelah beberapa napas, Tan Yun masuk ke pusaran air, dan kemudian merasakan pusaran langit. Pada saat berikutnya, visi Tan Yun berubah, dan dia mendapati dirinya berada di tanah yang remang-remang dan tandus. Apakah itu bumi atau langit, semuanya tampak abu-abu. Tidak ada langit biru dan awan putih, tidak ada bunga, tanaman atau pohon,
Tidak ada jejak kekuatan surgawi di udara, dan masih ada kekuatan tak terlihat yang melahap kekuatan surgawi di kolam Tan Yunling. Subing, penjara pemurnian abadi ada di sini, kamu bisa keluar. Tan Yun berkata, Sen Subing dan yang lainnya, semua binatang buas, muncul entah dari mana di belakang Tan Yun. Semua orang memalingkan muka, tetapi melihat bagian depan, menara abu-abu besar dengan ketinggian puluhan juta meter berdiri di antara langit dan bumi, yang cukup mengejutkan. Di dinding menara raksasa, garis tulisan tangan yang didirikan diukir, dan setiap karakter raksasa bersinar dengan cahaya kemasan, yang cukup menarik perhatian. Tan Yunian berkata, aku membenci menara dewa. Tan Yun melihat kembali ke orang-orang dan berkata, seharusnya tidak terlambat, kita akan memasuki menara secara terpisah dan mengumpulkan dewa. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, tiba-tiba, suara dingin yang mengandung niat membunuh, menyebar ke telinga semua orang. Tan Yun, aku telah menunggumu selama bertahun-tahun, kamu akhirnya di sini. Rower, Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, dan melihat tendangan voli mematikan Xuan Yuanrou terbang turun 100 meter di depannya. Desir-desir. Setelah itu, 4 sosok melesat dari kehampaan, dan di belakang Xuan Yuanrou, mereka berubah menjadi Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Changfeng, Xuan Yuan Linger, dan Chu Xiaoshu yang tak berdaya. Bos. Segera setelah Chu Xiaosha berbicara, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, itu bukan urusanmu, jangan banyak bicara, jadi Rower tidak akan menunjukkanmu pandangan di masa depan. Terima kasih atas pengertianmu, bos, kata Chu Xiao dengan mata bersyukur. Saudara Tan Xian, Gunung Es, Xuan Yuan Changfeng berteriak kegirangan, dan dia akan menuju Tuo Bai Yingying. Ketika dia melewati sisi Xuan Yuanrou, dia diseret kembali oleh Xuan Yuanrou, jangan pergi ke sana. Kakak, ketika Xuan Yuan Changfeng ingin mengatakan sesuatu, Xuan Yuanrou memarahi, diam. Keterlaluan. Xuan Yuan Changfeng mendengus dingin, dan kemudian mengirim Tuo Bai Yingying dengan penuh kasih sayang, Bingshan, aku sangat merindukanmu. Ketika Tuo Bai Yingying mendengar kata-kata itu, dia menekan bibirnya yang merah terang, dan menunjukkan sentuhan rasa malu di wajahnya yang hancur. Ekspresi Tuo Bai Yingying berubah, Xuan Yuan Changfeng melihat di matanya, dia menari dengan gembira. Melihat penampilan Xuan Yuan Changfeng, Tuo Bai Yingying tidak bisa menahan senyum, dan kemudian kembali ke tatapan dinginnya. Pada saat ini, Xuan Yuan Haokong berkata kepada Tan Yun, Yuner, jangan khawatir, ada usia tua, dan Ruer pasti tidak akan membunuhmu. Terima kasih banyak. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, saya ingin menyelesaikan masalah ini sendiri dengannya. Baiklah kalau begitu. Ketika Xuan Yuan Haokong mentransmisikan suara, dia mengambil keputusan dan tidak akan pernah berdiam diri. Setelah Xuan Yuanrou menatap Tan Yun dan yang lainnya dengan dingin, dia mengarahkan pandangannya pada Tan Yun, apakah kamu pergi bersama, atau apakah kamu keluar dan melawanku sampai mati? Bukan Xuan Yuanrou yang sombong. Ini memang kasusnya. Meskipun ada banyak orang di pihak Tan Yun, mereka dapat dikultivasikan pada level yang sama. Bahkan Sen Subing, Tuo Bai Yingying, kera pembunuh surga, singa dewa naga emas, Wuxin Sangshen bukanlah lawannya. Hanya Tan Yun dan dia yang memiliki kekuatan untuk berjuang untuk hidup dan mati. Ketika Sen Subing hendak berbicara, melihat Tan Yun menggelengkan kepalanya, dia tidak berbicara. Tan Yun memandang Xuan Yuanrou dengan sayang, begitukah caramu ingin membunuhku? Ada banyak omong kosong, aku tidak ingin membuang kata-kata lagi denganmu. Suara Xuan Yuanrou jatuh, dan Sky Profound Ice Armor berwarna darah kental di permukaan kekosongan sok. Segera setelah itu, di tangan Xuan Yuanrou, pedang es mendalam langit berwarna merah darah ternyata. Nyalakan pedang. Xuan Yuanrou Jian menunjuk Tan Yun. Tan Yun menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak akan bertarung melawan wanita yang kucintai. Oke, kalau begitu kamu mati. Mata lembut Xuan Yuan yang penuh dengan rasa dingin, muncul di depan Tan Yun seperti kilat, dan bilah tajamnya menembus dada Tan Yun. Pompa. Pada saat kritis ini, tangan kanan Tan Yun tiba-tiba menonjol, dan dia dengan kuat menggenggam bilah pedang. Setelah telapak tangannya dipotong, darahnya berdegup. Xuan Yuanrou. Tan Yun berkata dengan tegas, berapa kali kamu ingin aku memberitahumu sebelum kamu percaya padaku? Aku bilang membunuhmu adalah kesalahan, dan aku juga bilang, ayahmu tidak mati. Kenapa kamu tidak percaya? Xuan Yuanrou melihat darah yang terus mengalir dari tangan Tan Yun,
dan air mata memenuhi matanya yang penuh kebencian. Memikirkan kematian ayahnya membuat hatinya sakit. Melihat pria di depannya bahwa dia percaya bahwa dia telah kehilangan dia juga patah hati. Memikirkan putrinya yang ragu tentang hidup atau matinya, dia merasa lebih patah hati. Centang untuk centang, air mata Xuan Yuanrou menetes, dan dia tersedak untuk mengatakan, aku juga ingin mempercayaimu. Aku juga ingin. Yah, aku yakin kamulah yang membunuhku ketika kamu melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kamu membuatku percaya bahwa ayahku tidak mati? Ayahku sangat mencintaiku. Jika dia tidak mati, mengapa dia tidak mencariku selama bertahun-tahun, sampai ras roh dicekik oleh makhluk yang kamu bunuh, dan aku dibunuh olehmu lagi, dan ayah tidak muncul? Tan Yun, katamu, bagaimana kamu membuatku percaya padamu? Sambil menangis, Xuan Yuanrou marah dan menusuk ke depan dengan pedangnya secara tiba-tiba. Pada saat ini, langkah Tan Yun selanjutnya mengejutkan Xuan Yuanruan dan semua orang yang hadir. Tapi Tan Yun tiba-tiba melepaskan tangannya, membiarkan pedang es mendalam langit yang dingin melewati dadanya dengan kepulan darah. Mata Xuan Yuanrou melebar, air mata seperti mata air. Suami, Tan Yun, saudara ipar, saudara laki-laki, Putri Sen Subing, Ouyang Qianqian, Sue Ziyan, Zhen Ji, dan Fang Ziqing berteriak kesakitan. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Wajah Tan Yun pucat dan mengerikan, dan tanpa menoleh ke belakang, dia menyemprotkan seteguk darah ke wajah Xuan Yuanrou. Merasakan darah panas di wajahnya, tubuh halus Xuan Yuanrou bergetar, air mata mengalir di wajahnya, bibirnya bergetar, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Tan Yun terus menyemprotkan darah ke mulutnya, dan berkata dengan suara lemah, Rower, percaya atau tidak, aku punya sesuatu untuk dikatakan hari ini, aku akan memberitahumu. Dulu, ayahmu tidak pernah berpikir untuk menikahimu denganku. Pada malam pernikahan, dia menelepon saya dan mengatakan dia ingin berbicara dengan saya. Setelah berbicara, Tan Yun menatap Xuan Yuanrou dengan penuh kasih sayang, aku tidak ingin memberitahumu tentang hal-hal ini, karena aku khawatir kamu akan sedih karena ayahmu setelah kamu mengetahui yang sebenarnya. Karena ini adalah akhir dari masalah ini, aku harus memberitahumu. Xuan Yuanrou menangis ketika dia berkata, apa yang ingin kamu katakan? Wajah Tan Yun menjadi lebih pucat, kamu bisa melihatnya sendiri. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun memadatkan gambar memori dari kehampaan. Dalam gambar, seorang lelaki tua yang tampak baik hati dan seorang pemuda tampan sedang minum. Orang tua itu adalah ayah Xuan Yuanrou, kepala klan roh pada saat itu. Pemuda itu mirip Tan Yun, sedikit mirip, dia adalah Tan Yun sebelum usianya. Saat itu, namanya Jing Yi. Iyer, besok kamu akan menikah dengan putri gurumu yang berharga. Lelaki tua itu tersenyum ramah, setelah menikah, kamu harus merawatnya dengan baik. Tuan, jangan khawatir, saya mencintai sister-sister lebih dari saya mencintai diri saya sendiri. Sementara pemuda itu berbicara, dia mengisi lelaki tua itu dengan segelas anggur. Setelah itu, pemuda itu bersulang, dan setelah lelaki tua itu meminumnya, pemuda itu meminumnya. Saat dia meminumnya, ekspresi pemuda itu berubah drastis. Tuan, mengapa Anda meracuni anggur murid? Setelah itu, pemuda itu jatuh ke tanah, tampak lemah dan kesakitan. Kenapa? Hahaha. Orang tua itu galak, patriark ini tahu bahwa kamu adalah bintang jahat, dan siapapun yang bersamamu tidak akan berakhir dengan baik. Apakah kamu pikir kamu akan menikahi putrimu ketika kamu tua? Kamu bermimpi. Juga, jangan panggil aku tuan. Pembusukan hari ini membuatmu mengerti. Jika bukan karena lelaki tua yang menginginkan latihanmu, apakah kamu pikir dia akan menerimamu sebagai murid? Jika bukan karena putriku, kamu harus bersamamu, apakah kamu pikir aku akan setuju dengan pernikahan besok? Alasan mengapa lelaki tua itu setuju adalah karena dia tidak ingin membuat putriku sedih, tidak lebih. Wow, hahaha. Sekarang orang tua itu akan menggunakan teknik pencarian jiwa, setelah latihan selesai, kamu bisa mati. Tepat ketika lelaki tua itu kewalahan, pemuda yang terbaring di tanah tiba-tiba naik ke langit, memegang pedang besar pembunuh, dan menusuk tenggorokan lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu melebar dan gemetar berkata, kamu telah diracuni oleh racun rahasia klan rohku, mengapa kamu baik-baik saja? Karena aku tidak menyerang 100 racun. Pria muda itu berkata dengan air mata di matanya, dan berkata dengan marah,
jika saya buta, saya tidak melihat bahwa Anda adalah orang seperti itu. Ledakan. Pada saat ini, 3 pria kuat bergegas ke ruangan dan melancarkan pengepungan pada pemuda itu. Setelah pertempuran sengit, pemuda itu terluka parah dan sekarat untuk melarikan diri. Gambar memori berakhir dengan tiba-tiba. Pada saat ini, tubuh halus Suan Yuanrou bergetar, dan pedang es mendalam langit di tangan kanannya menghilang dari udara. Dia merosot ke tanah, menangis memilukan, "Ayah, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa? Mengapa?" Merayu. Ketika Suan Yuanrou menangis begitu banyak sehingga dia patah hati, Tan Yun mencengkeram dadanya dan jatuh ke tanah. "Suami." Sen Subing berjongkok di tanah dengan ekspresi bingung, meletakkan Tan Yun di lengannya, melepaskan pengetahuan peri, dan menemukan bahwa hati Tan Yun terluka parah. Kemarahan membara dari dadanya. Dia menatap Suan Yuanrou dan berkata dengan dingin, "Dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dia tidak ingin kamu sedih karena ayah seperti itu. Apakah kamu bahagia sekarang? Apakah kamu bahagia sekarang?" Suan Yuanrou menatap Tan Yun, matanya kabur karena air mata. Pada saat ini, suasana hatinya sangat rumit. Dia ingin meminta maaf kepada Tan Yun. Tapi dari sudut pandangnya, Tan Yun membunuh puluhan miliar orang saat itu, dan juga membunuh 2 kakak laki-lakinya. Perseteruan berdarah adalah fakta yang tidak bisa diubah. "Subing, jangan salahkan dia." Tan Yun berkata dengan suara lemah, "Dia tidak bersalah." Tan Yun memandang Suan Yuanrou, "Begitulah. Jika saya tidak melarikan diri malam itu, saya pasti akan mati. Saya akui bahwa pedang itu saat itu menikam ayahmu karena kemarahan saya. Saya juga mengakui bahwa itu adalah pedang yang mematikan. Saya pikir ayahmu sudah mati, tetapi Subing mengatakan bahwa ayahnya mengatakan bahwa ayahmu tidak mati. Adapun mengapa dia tidak mati, tetapi tidak memberitahu Anda, saya tidak tahu. Juga, aku sangat menyesal saat itu. Aku pikir kamu berbalik melawanku dan membunuh spirit Rache dan membunuh 2 saudaramu. Aku tidak berdalih, hanya untuk pamit. Kedua saudaramu kuat. Saat itu, aku dikepung oleh mereka. Dengan sekuat tenaga, aku tidak bisa berhenti sama sekali dan akhirnya membunuh mereka. Rower, aku tidak ingin menjadi boros. Kamu bisa memaafkanku sekarang. Aku hanya ingin saling memberi kesempatan untuk kembali bersama. Di masa depan, setelah saya naik ke alam Dewa Hongmeng, saya pasti akan menemukan ayahmu dan menghadapinya." Melihat Tan Yun, yang terluka parah, dan pada tatapan tulus Tan Yun, Suan Yuanrou menangis dan tidak bisa menangis. "Tan Yun, saya akui bahwa ayah saya meminta maaf kepada Anda saat itu, dan saya salah paham tentang Anda. Tapi bagaimanapun, ayah ingin membunuhmu. Selain menginginkan latihanmu, aku yakin dia lebih karena aku. Dia tidak ingin aku menikahimu untuk terlibat, jadi dia melakukannya padamu." "Wow." Suan Yuanrou menangis dan berkata, "Jika ayahku benar-benar tidak dibunuh olehmu, aku berjanji padamu bahwa aku akan mengenakan gaun pengantinmu lagi saat itu. Jika ayah saya meninggal, saya tidak akan menemukan Anda membalas dendam karena dia bersalah. Demikian juga, kita tidak akan pernah bisa." Sen Subing, yang ingin menandingi Tan Yun dan Suan Yuanrou, mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. "Suan Yuanrou, dengarkan aku, ayahku tidak berbohong padaku. Dia mengatakan bahwa ayahmu tidak mati, tetapi dia tidak mati." Tanpa menunggu kata-kata Sen Subing, dia dipotong oleh suara dingin air mata Suan Yuanrou, "Diam. Sen Subing, biarkan aku memberitahumu. Jika bukan karena kesalahan ayahku saat itu, aku akan menjadi istri Tan Yun, satu-satunya istri. Kualifikasi apa yang harus kamu campur dengannya? Suan Yuanrou bukan orang suci. Dari sudut pandangnya, dia benar-benar tidak ingin ada yang campur tangan antara dirinya dan Tan Yun. Demikian pula, meskipun Sen Subing penuh perhatian, itu tidak berarti bahwa dia adalah karakter yang harus dimarahi. Apakah Anda bertanya kepada saya kualifikasi apa yang saya miliki? Sen Su berkata dengan dingin, "Oke, dengarkan baik-baik. Aku tidak peduli seberapa sayang kamu dan Tan Yun di masa lalu, tapi kamu harus jelas, kamu tidak punya hak untuk mengatakannya padaku. Karena aku adalah satu-satunya istri Tan Yun di masa lalu. Aku adalah seorang wanita yang tahu bahwa menikahinya akan mati, tetapi tidak ragu untuk memutuskan hubungan dengan ayahnya dan menikah dengannya. Mengapa saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang Anda? Mengapa saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang Anda? Bahkan sekarang, saya Tan Yun,
dan saya menikahi istri yang datang dan menyembah langit dan bumi. Melihat Sen Subing yang marah, Xuanyuan Ruxiang mengepalkan tangannya. Kamu tahu bahwa Tan Yun adalah bintang jahat dan kamu bersedia menikah dengannya, kan? Aku sudah lama tahu, tapi aku ingin bersamanya, tidak takut mati, dan bersikeras menikahinya. Pada saat ini, kedua wanita Xuanyuan Rou dan Sen Subing benar-benar kesal. Ini juga pertama kalinya bagi anak-anak dan putri Tantai melihat Sen Subing begitu marah. Juga, Xuanyuan Rou berkata dengan dingin, bagaimana kalau kamu adalah istrinya di masa lalu? Bisakah kamu memberinya anak? Aku akui aku tidak melakukannya. Sen Su berkata dengan dingin, tapi bagaimana dengan itu? Bagaimana? Xuanyuan Rou berkata, kamu tidak punya, tapi aku punya. Aku melahirkan seorang putri untuknya. Sebelum dia selesai berbicara, Xuanyuan Rou sepertinya tahu bahwa dia telah melewatkan kata-katanya, dan buru-buru menutup mulutnya. Pada saat ini, Tan Yun, yang terluka parah, tidak dapat repot-repot membujuk kedua putrinya untuk berhenti berdebat. Dia terus memikirkan kalimat Xuanyuan Rou, kamu tidak punya, tapi aku punya, aku melahirkan anak perempuan untuknya. Kata-kata, memikirkan putrinya, Tan Yun berdiri dengan gemetar, matanya melebar, dan menatap Xuanyuan Rou. Rower, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kita punya anak perempuan? Apakah ini benar? Kegembiraan. Tan Yun sangat bersemangat saat ini. Dan ketujuh istri Tan Yun, Sen Subing dan Tang Meng, semuanya tergerak. Di sisi lain, Xuanyuan Haokong, Xuanyuan Changfeng, Xuanyuan Linger, dan Chu Xiaosha juga sangat bersemangat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xuanyuan Rou telah bersembunyi begitu dalam sehingga dia akan memiliki seorang putri dengan Tan Yun. Dihadapkan dengan tatapan panas dan bersemangat dari semua orang, Xuanyuan Rou menghindari tatapannya. Rower, bicaralah. Tan Yun mendesak. Tidak, Xuanyuan Rou berbisik sambil menangis, baru saja, aku mengatakannya dengan sengaja karena aku sedang bertarung dengan Sen Subing. Tidak, aku tidak percaya. Tan Yun melangkah maju dengan gemetar dan menatap Xuanyuan Judo, jangan berbohong padaku, tolong jangan berbohong padaku, apakah kita punya anak perempuan? Xuanyuan Rou memandang Tan Yun, matanya masih menghindar, kamu terluka parah, cepat sembuhkan lukamu, aku telah memasuki menara paviliun Dewa Kebanggaan untuk memadatkan ketuhanan. Xuanyuan Rou berbalik untuk pergi, dan dipegang oleh Tan Yun dengan tangannya. Rower, aku minta maaf padamu sebelumnya. Tolong ambil itu demi cinta kita sebelumnya. Bisakah kamu tidak menipuku? Xuanyuan Rou terdiam lama, melepaskan diri dari tangan Tan Yun, dan berkata kepada keempat Xuanyuan Haokong, Paman, ayo pergi. Rower, tunggu sebentar. Xuanyuan Haokong datang ke Xuanyuan Rou dan berkata, Rower, beritahu Tan Yun. Paman, kenapa kamu selalu menghadap dia? Aku keponakanmu. Xuanyuan Rou memandang Xuanyuan Haokong, air mata mengalir di matanya karena marah. Rower, kamu mendengar Paman berkata, jika tidak ada Tan Yun, kamu akan mati di tangan Kaisar Abadi Delapan Surga. Xuanyuan Haokong berkata, apa maksudmu? Xuanyuan Rou bingung. Rower, sebenarnya, kamu terluka parah oleh Kaisar Abadi Delapan Surga dan kemudian kamu jatuh berkeping-keping dan mati. Xuanyuan Haokong menghela nafas, pada saat itu, Tan Yun menggunakan waktu untuk membalikkan waktu dan menyelamatkanmu, dan dia mematahkan lengannya. Dia terluka parah oleh Kaisar Abadi Delapan Surga. Itu juga Tan Yun, yang menyelamatkan Paman dan Linger. Kemudian, Tan Yun membawa kami dan menyelam ke laut untuk menghindari malapetaka. Rower, kamu sudah mati sekali. Mendengar ini, Xuanyuan Rou tertegun di tempat, tidak bisa bersantai untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, dia menatap Xuanyuan Haokong. Paman, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Paman berani mengatakannya. Xuanyuan Haokong berkata, Rower, kamu keras kepala. Jika Paman memberitahumu, aku khawatir kamu akan marah. Xuanyuan Rou tiba-tiba menoleh dan menatap Tan Yun, pamanku. Apakah yang dia katakan itu benar? Itu benar, kata Tan Yun. Pada saat ini, Sue Zian menyela, kakak ipar tahu bahwa setelah Anda menggeledah rumah rahasia selama 1, 2, 3, dan 4 hari, dia takut Anda akan ditangkap oleh 4 kaisar abadi, dan dia tidak bisa jangan menunggu untuk membunuh 4 kaisar abadi. Semua ini, alasan utama saudara ipar adalah karena aku tidak ingin kamu terluka. Juga,
Kami awalnya ingin merampok semua 9 istana rahasia di 9 Dewa Hongmeng. Tapi kakak ipar, aku khawatir kamu tidak memiliki peri musim semi, jadi aku sengaja meninggalkan rumah rahasia selama 1, 2, 3, dan 4 hari untuk penjarahan. Kalau tidak, saudara iparku membawa kami dan mengobrak-abrik semua mata air peri jauh sebelum kamu. Ziyan, berhenti bicara, kata Tan Yun. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Sue Ziyan mencibir mulut ceri kecilnya dan berkata dengan tidak senang, kakak ipar, kamu selalu memikirkannya dan membayar begitu banyak secara diam-diam. Jika kamu tidak memberitahuku, bagaimana dia bisa tahu? Pada saat ini, Suan Yuanrou memandang Tan Yun, air mata mewarnai matanya, dan sentuhan gerakan muncul di matanya. Setelah hening sejenak, dia mengangguk, ya, kami memiliki seorang putri. Siapa namanya? Tan Yun berkata dengan penuh semangat, seperti apa dia? Kamu dengan cepat memadatkan gambar memori, biarkan aku melihatnya. Juga, apakah dia hidup sekarang? Melihat Tan Yun yang menantikannya, Suan Yuanrou berbisik, saya tidak bisa memberitahu Anda apapun tentang putrinya. Karena dalam ingatannya, dia penuh dengan kebencian terhadap Anda. Saya tidak ingin Anda mengganggunya sampai saya memaafkannya, hidupmu. Juga, putriku Bingsue pintar, aku yakin dia tidak boleh mati. Mendengar itu, wajah pucat Tan Yun penuh dengan senyuman, iya, tidak masalah jika kamu tidak memberitahuku, selama aku tahu bahwa aku memiliki seorang putri, aku akan puas. Ruer, suatu hari aku pasti akan membawa ayahmu ke sisimu. Aku menantikan hari ketika kamu mengenakan gaun pengantinku lagi. Setelah Suan Yuanrou mendengarnya, dia tidak berbicara lagi, dia melayang ke udara, dan menembak ke menara para dewa yang bangga sesuka hati. Hanya ada suara desakan, berlama-lama di dunia, Paman, Chang Feng, berlama-lama, apa yang masih kamu lakukan? Bukankah cepat memasuki menara untuk memadatkan ketuhanan? Mendengar ini, Suan Yuan Haokong melangkah maju dan menepuk bahu Tan Yun, dan berkata dengan ramah, Yuner, aku percaya bahwa suatu hari, kamu dan Rou akan bersatu kembali satu sama lain. Iya, Tan Yun mengangguk, tampak penuh harap, aku juga percaya. Oke, aku akan memasuki ketuhanan yang dipadatkan. Suan Yuanhao mengucapkan kata-kata kosong, dan terbang ke menara paviliun Dewa Kebanggaan bersama Suan Yuanlinger. Setelah Chu Xiaoxia mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun, dia juga memasuki menara paviliun Dewa Kebanggaan. Ketika Suan Yuan Changfeng hendak berbicara dengan Tuoba Yingying berbisik, cepat masuk, saya berharap Anda sukses dalam mengumpulkan kepribadian spiritual Anda. Ya, Suan Yuan Changfeng mengangguk berat, dan berkata melalui transmisi suara, Bingshan, aku. Tuoba Yingying menyela transmisi suara, kamu tidak perlu mengatakannya, biarkan itu terjadi di antara kita. Kalimat, ayo pergi dengan takdir, membuat Suan Yuan Changfeng bersemangat, Bingbek, waktu akan membuktikan segalanya, aku akan bekerja keras untuk mengolah dan melindungimu di masa depan. Aku akan pergi ke Gunung Es, hati-hati. Ketika kata-kata itu berakhir, Suan Yuan Changfeng terbang ke menara Ao Sisenge. Hahaha, ahahaha. Tan Yun, yang terluka parah, tiba-tiba menatap ke langit, wajahnya yang pucat dan tampan menunjukkan senyum dari lubuk hatinya, aku tidak mengharapkanku, Tan Yun, dan seorang putri. Oke, itu bagus. Melihat wajah bahagia Tan Yun, para wanita Sen Subing juga senang melihat Tan Yun. Ketujuh istri sangat bahagia untuk Tan Yun. Dalam pandangan mereka, Tan Yun telah hidup melalui reinkarnasi yang tragis di bawah kutukan brutal. Dia memiliki seorang putri dari masa lalu, yang mungkin merupakan penghiburan terbesar baginya. Suamiku, aku akan membuatmu bahagia. Nangong Yukin membantu Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, kamu dengan cepat memasuki menara Ling Qiao dan pulih dari cederamu. Saya percaya suatu hari nanti, Anda akan dipertemukan kembali dengan ayah dan anak perempuan Anda. Ya, Tan Yun tersenyum dan mengangguk, lalu dia mengorbankan menara Ling Qiao dan memasuki lantai 48. Setelah beberapa saat, Tan Yun, yang masih utuh, meninggalkan menara Ling Qiao dan muncul di depan semua orang, memandang Sen Subing dan berkata, bagikan peri musim semi kepada semua orang, dan kemudian kita memasuki menara kebanggaan untuk memadatkan ketuhanan. Oke, setelah Sen Subing menjawab, dia membagikan puluhan ribu mata air peri kepada semua orang dan binatang buas. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya serta binatang buas berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki menara paviliun Dewa Kebanggaan.
Setelah Tan Yun memasuki lantai 2, dia duduk bersila, menutup matanya dan mulai menyentuh penghalang roh manusia. Dia duduk seperti batu, tidak bergerak, melupakan waktu dan segalanya. Waktu berlalu, setahun kemudian. Sudut mulut Tan Yun meledak menjadi busur, dan peri muncul di cincin peri menyembur keluar, seperti naga, melaju di sekelilingnya. Dia melahap musim semi peri dengan liar dan mulai mengumpulkan ketuhanannya. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuhnya, Anda akan menemukan bahwa 12 janin Kaisar Hongmeng di kolam spiritualnya telah menghilang. Segera setelah itu, kekuatan peri di kolam roh mulai berkumpul menuju pusat, menyatu dan berputar dengan panik. Di spiral, titik cahaya redup muncul di tengah kolam roh. Segera, titik cahaya perlahan tumbuh lebih besar dengan kecepatan yang tidak terkendali. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi telah berlalu. Pada saat ini, Tan Yunling mengepal di kolam, kepalan besar, memancarkan bola kilau agung. Bola itu adalah ketuhanan Hongmeng. Luar biasa, Tan Yun benar-benar memadatkan ketuhanan hanya dalam 2 tahun dan lulus ujian pertama. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun menghilang begitu saja, dan pada saat berikutnya, dia muncul di luar menara Dewa Kebanggaan. Pada saat ini, orang dan binatang lain belum keluar. Tan Yun duduk bersila di tanah tandus dan mulai menunggu semua orang. 3 bulan kemudian, berdengung, kekosongan yang bergetar di samping Tan Yun, Suan Yuanrou, yang begitu cantik dan tidak mencolok, keluar dari udara tipis. Suan Yuanrou melirik Tan Yun, lalu berbalik dan berjalan pergi. Rower, begitu Tan Yun berbicara, dia diinterupsi oleh Suan Yuanrou tanpa melihat ke belakang. Saya tidak ingin berbicara sampai saya menemukan ayah saya. Oke, aku menghargai pilihanmu. Tan Yun menunjukkan jejak kesedihan di matanya, menatap punggung Suan Yuanrou, dan berpikir bahwa dia telah melahirkan seorang putri untuk dirinya sendiri. Dia penuh dengan rasa bersalah. Suan Yuanrou berdiri membelakangi Tan Yun Ting, matanya yang indah menunjukkan kerinduan, hatinya diam-diam berkata, "Putri, segera ibuku akan dapat kembali ke alam Dewa Hongmeng, ibuku sangat merindukanmu." Pada bulan berikutnya, 4 putri Wuxin Sangshen, Shen Subing, Fang Ziqing, Tuo Baiying, dan Zhen Ji berturut-turut memadatkan ketuhanan dan terbang keluar dari menara dewa yang bangga. Dalam 2 tahun ke depan, Namong Yukin, Si Hong Xiao, Tang Mengyao, Tang Xinying, Feng Qingcheng, Gongsun Ruoxi, Su Zhen dan putri-putri lainnya semuanya telah memadatkan ketuhanan. Tan Yun dan yang lainnya menunggu 3 tahun lagi di penjara gelap keabadian, dan Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Ouyang Duantian, Guan Xuankong, dan Guan Xuankui juga memadatkan para dewa. Di sisi lain, Suan Yuan Haokong, Chang Feng, Linger, dan Xiao Xia telah berhasil berkumpul bersama, dan kemudian terbang menuju menara Dewa Setan Hati, yang berjarak 1 juta sen. Segera setelah 1 tahun lagi, 12 binatang, termasuk kera iblis, naga emas dan singa, telah memadatkan para dewa. Tan Yun, orang-orang dan binatang buas, menerbangkan jutaan sen, dan tiba di luar menara Dewa Setan Hati, yang tingginya puluhan juta meter. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata, "Begitu Anda memasuki menara Dewa Setan Hati, Anda akan mengalami halusinasi. Dalam halusinasi, kepekaan Anda terhadap emosi dan keinginan akan meningkat 100 kali lipat. Dengan tingkat kepekaan 100 kali lipat, termasuk aku, mudah kehilangan dirimu sendiri, jadi semua orang harus ingat, menahan emosinya, dan dengan tenang menghadapi iblis. Juga, kamu harus ingat bahwa setelah masuk, meskipun itu adalah ilusi, jika kita dibunuh oleh iblis hati, kita akan benar-benar mati." Setelah semua orang mendengar kata-kata itu dan menganggukkan kepala mereka untuk mengungkapkan pemahaman mereka, Tan Yun berkata, "Saya berharap Anda semua mengalahkan iblis terlebih dahulu dan segera keluar. Masuki menara sekarang." Begitu kata-kata itu jatuh, semua orang dan binatang buas, kecuali 7 istri Tan Yun, terbang ke menara iblis peri. Gongsun Ruoxi menatap Tan Yun dengan gugup, "Suamiku, kamu telah membunuh begitu banyak orang, iblis batiniah pasti menakutkan, kamu harus berhati-hati." Istri-istri lainnya juga, menatap Tan Yun dengan cemas. Tan Yun tersenyum meyakinkan pada ketujuh wanita itu, "Jangan khawatirkan aku, jaga dirimu baik-baik, dan kamu bisa memasuki menara." Selanjutnya, Tan Yun dan Qinu terbang ke menara Dewa Setan Hati. Saat Tan Yun masuk, ada rasa pusing yang luar biasa di benaknya.
Kemudian, visinya berubah dan dia menemukan bahwa dia telah tiba di sebuah desa kecil dengan hanya 100 keluarga. Melihat desa pegunungan kecil yang sudah dikenal, emosi Tan Yun yang hilang langsung diperbesar 100 kali lipat. Karena desa pegunungan kecil ini adalah kampung halamannya di kehidupan keduanya. Tiba-tiba, sekelompok perampok yang membunuh tanpa berkedip memasuki desa pegunungan. Seorang ayah dan penduduk desa yang terkenal dibantai tanpa ampun. Tidak, emosi sedih dan marah Tan Yun juga diperbesar 100 kali, dan dia menjadi sangat sensitif. Dengan mata terbuka lebar, perampok menarik pasangan parubaya keluar dari pintu kamar dan memotong leher pria parubaya itu dengan pedang. Ayah! Tan Yun meraung, mencoba melemparkan tinjunya untuk menyerang perampok itu. Namun, setelah dia pergi untuk mencari tinjunya dan menusuk tubuh perampok, perampok itu selamat. Anak itu adalah ayahnya. Pada saat ini, wanita parubaya, memegang seorang bocah lelaki berusia 5 tahun di tangannya, menangis dengan memilukan. Melihat wanita parubaya yang menangis terseduh-seduh dan anak yang menangis di pelukannya, hati Tan Yun seperti pisau. Karena wanita itu adalah ibu dari kehidupan kedua Tan Yun, dan anaknya adalah Tan Yun. Tidak, Tan Yun dalam kesedihan, menyaksikan ibunya dan dirinya sendiri yang berusia 5 tahun, dibunuh oleh perampok. Meskipun Tan Yun tahu bahwa dia berada dalam ilusi, dia tahu bahwa pemandangan yang dia lihat benar-benar terjadi. Dia manusia, dia emosional dan berdarah, dan dia tidak bisa membuat jantungnya berhenti. Dalam kesedihan Tan Yun, pandangannya berubah lagi. Dia melihat sebuah rumah besar dibantai. Adegan ini merangsang Tan Yun, dan dia patah hati dan sulit bernapas. Karena kehidupan ketiga ada di mansion, serta semua kerabatnya. Setelah itu, pemandangan terus berubah, dan setiap gambar mewakili hidupnya. Setiap adegan adalah adegan kematiannya sendiri, kematian orang yang dicintai. Sama seperti Tan Yun kembali ke masa lalu, dan menyaksikan, dalam setiap kehidupan, dia, orang tuanya, saudara-saudaranya dibunuh. Ketika pemandangan 10.000 kematian menghilang, Tan Yun telah menghabiskan setengah tahun di Menara Dewa Setan Hati, matanya sudah merah, dan matanya penuh permusuhan. Ah! Tan Yun meraung seperti binatang buas, iblis dalam, aku tahu kamu di sini, keluar dari sini. Aku ingin membunuhmu, aku ingin membunuhmu. Tiba-tiba, ada tawa serak dan suram dari menara Dewa Iblis Hati yang besar. Tan Yun, bagaimana dengan dewa yang keluar? Kamu tahu dewa itu, apakah kamu takut tidak akan menjadi dewa? Begitu kata-kata itu jatuh, seorang pria muda berjubah hitam dengan rambut acak-acakan muncul dari udara tipis di depan Tan Yun. Pemuda itu memiliki mata yang gelap dan dalam, alis terangkat, dan pesona yang sangat jahat. Pemuda itu terlihat persis sama dengan Tan Yun, yang merupakan iblis Tan Yun. Setan Hati menatap Tan Yun, dengan kilau menakjubkan di matanya yang gelap, dan tertawa, Tan Yun, mengapa kamu masih memiliki wajah untuk hidup? Kamu harus mati dan mengampuni dosa-dosamu. Tan Yun berkata dengan tajam, saya bertanggung jawab atas kehidupan Lao Su, dan Anda tidak perlu membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Ini konyol, itu konyol. Suara iblis batiniah penuh dengan mantra, dan terdengar satu demi satu, kamu malu mengatakan bahwa hidupmu adalah milikmu. Pikirkan berapa banyak orang yang kamu bunuh. Karena kamu, orang tua dan kerabatmu di kehidupan abadi mengikutimu dan semua mati. Karena reinkarnasi abadimu, mantan bawahanmu dibantai secara brutal oleh Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme. Itu semua karena kamu, dewa-dewa liar, dewa naga emas, dewa-dewa naga iblis, dan 8 dewa-dewa agung lainnya, semuanya mati. Mengapa kamu begitu malu untuk hidup? Kamu adalah seorang pembunuh, jumlah orang yang terbunuh tidak jelas. Sekarang kamu menyerah dan meminta maaf atas kematian. Apa yang dikatakan iblis batinia adalah rasa sakit abadi di hati Tan Yun, rasa sakit yang tidak pernah ingin disebutkan oleh Tan Yun. Dalam benak Tan Yun, gambaran kematian kerabatnya terus-menerus berkilauan terus-menerus, dan suara setan hati yang seperti kutukan terus-menerus melekat di telinganya. Pada saat ini, 100 kali lipat kesedihan dan menyalahkan diri sendiri mengamuk di hatinya dan mengikis setiap saraf di tubuhnya. Perlahan-lahan, mata Tan Yun memerah, bingung, dan akhirnya tak berdaya, bergumam pada dirinya sendiri, ya, aku membunuh begitu banyak orang, wajah apa yang harus aku tetap hidup di dunia ini? Jelas, Tan Yun saat ini dikendalikan oleh iblis batiniah. Apakah Tan Yun tidak cukup tegas? Tidak,
Tentu saja tidak. Sebaliknya, apa yang dikatakan iblis batinia adalah rasa sakit di hati Tan Yun. Pada saat ini, kesedihan dan kesalahan Tan Yun berada di bawah kendali iblis batinia, yang menimbulkan rasa bersalah 100 kali lipat. Ya, kamu akhirnya bangun. Iblis batinia terus membujuk, kamu tidak memiliki wajah untuk hidup di dunia. Hanya kematian yang dapat membebaskan, dan hanya kematian yang dapat mengampuni dosa. Kamu yang sangat berdosa, korbankan pedang suci Hongmeng dan bunuh dirimu. Mendengar itu, Tan Yun melakukannya. Dalam pikirannya, pedang dewa pembunuh Hongmeng terbang keluar dari pikiran Tan Yun dan membawanya ke tangan kanannya. Berdengung, pedang pembunuh ilahi Hongmeng bergetar hebat dari tangan Tan Yun, mencoba melepaskan diri. Kiling terus-menerus meraung, tidak ada tuan. Dia adalah iblis hati, Anda tidak dapat dikendalikan oleh iblis hati. Berdengung, pada saat ini, hati ungu api Hongmeng dan hantu Bingyan Binger Hongmeng keluar dari Tan Yun, menangis, Tuan, Anda segera bangun. Anda bangun. Pada saat ini, Tan Yun sepertinya terjun ke laut yang gelap. Dia terus tenggelam ke dasar laut. Dia hampir mati lemas, berjuang mati-matian untuk berhenti tenggelam, tetapi itu tidak membantu. Adapun teriakan Hongmeng Divine Killing Sword Canggu, Zixin, dan Binger, dia tidak bisa mendengarnya. Ini adalah kengerian iblis dalam, hanya Tan Yun yang bisa mengatasi kendali iblis dalam untuk dilahirkan kembali seperti Nirwana. Jika dia tidak bisa melepaskan kendalinya, Tan Yun pada akhirnya akan mematuhi perintah iblis dalam dan bunuh diri. Di laut yang gelap, Tan Yun tiba-tiba berhenti berjuang, dan dia berkata pada dirinya sendiri, tidak, aku tidak bisa mati. Aku di menara Dewa Setan Hati, aku tidak di laut, dan aku belum tenggelam ke dasar laut. Semua ini adalah ilusi, ilusi yang fatal. Aku masih harus menjaga Subing dan Xianer. Aku tidak bisa mati. Pelaku yang bertanggung jawab atas kematian kerabatku bukanlah aku, tapi Siwon Supreme dan Chaos Supreme. Aku tidak akan pernah mati. Aku ingin hidup dan membalas dendam dari mereka. Saat kepercayaan Tan Yun untuk bertahan hidup semakin kuat, pada saat ini, air gelap di sekitarnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Setelah beberapa napas, Tan Yun menemukan bahwa laut di sekitarnya telah menjadi transparan. Saat berikutnya, dia membuka matanya tiba-tiba. Dia menatap mata iblis itu, dan tidak ada perasaan di matanya, dan dia mencapai alam kebahagiaan maupun kesedihan. Bisakah kamu benar-benar bangun? Tidak, tidak mungkin. Setan hati membuka matanya lebar-lebar, dan meraung seperti banteng gila, kamu telah membunuh banyak dosa, dan kamu telah memberikan kontrol yang kuat kepada dewa. Kamu tidak bisa sadar, tidak mungkin. Menghadapi auman iblis batiniah, Tan Yun tampak tenang dan keji, dan berkata dengan ringan, penyebab utama kutukan segala usia adalah dua penguasa tertinggi, bukan aku. Segera, Tan Yun memejamkan mata, duduk bersila, bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, aku tidak melihat, mendengar tanpa mendengar, hatiku setenang air, dan langit cerah. Karena kamu tidak dikendalikan oleh dewa, dewa itu akan membunuhmu. Setan hati meraung marah, dan pedang Excalibur Magnificent gelap terbang keluar dari alisnya, membawa aliran darah, dan menusuk leher Tan Yun. Menghadapi rasa sakit, Tan Yun masih tenang. Dia perlahan membuka matanya dan berkata dengan ringan, kamu melakukannya. Juga, jika kamu menusuk leherku, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu harus menusuk hatiku atau menembus tengkorakku sehingga aku bisa mati. Tapi sayang sekali, kamu tidak berani. Tan Yun tahu bahwa menghadapi iblis dalam, selama dia tidak melawan, dia hanya akan menahan rasa sakit sebelum kematiannya, tetapi ketika iblis dalam membunuhnya, iblis dalam akan dimusnahkan. Pada saat itu, saya akan dilahirkan kembali. Iblis yang dikatakan sebagai isu sentral oleh Tan Yun mencabut pedang panjang yang menembus leher Tan Yun. Seperti iblis, dia terus mengutuk bahwa Tan Yun adalah bajingan. Dia tidak berani melawan pertempuran yang menentukan dengan dirinya sendiri, mencoba menghancurkan kedamaian di hati Tan Yun. Namun, Tan Yun tetap bergeming. Kedamaian Tan Yun adalah hal yang paling ditakuti oleh iblis batiniah. Karena kedamaian tidak dapat dipatahkan, iblis perlahan akan menghilang. Di tahun berikutnya, iblis hati terus mengaum, dan sosoknya berangsur-angsur memudar hingga berubah menjadi kepulan asap dan menghilang. Setelah Tan Yun mengalahkan iblis batiniah, tidak hanya tidak ada kegembiraan di matanya, tetapi kesedihan yang tak ada habisnya. Matanya sedih, dan gambar kerabatnya muncul di benaknya.
Dia menutup matanya dan dua garis air mata jatuh di pipinya yang tampan. Setelah waktu yang lama, Tan Yun menjadi tenang, membuka matanya, dengan nyaring, "Si Yuan Supreme, Chaos Supreme, kamu tidak akan terlalu jauh dari kematianmu. Tunggu, aku akan membunuhmu sendiri suatu hari nanti, cepat atau lambat." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menghilang begitu saja, dan pada saat berikutnya, dia muncul di luar menara Dewa Setan Dalam. Tan Yun menemukan bahwa orang-orang dan binatang buas Sen Subing telah mengalahkan iblis batiniah, menunggu dirinya sendiri di luar menara. "Suamiku, kamu akhirnya keluar." Sen Subing melangkah maju, memeluk Tan Yun erat-erat, dengan air mata khawatir di matanya yang indah. "Tahukah Anda? Kami keluar dari menara Dewa Setan Hati 6 bulan yang lalu. Kamu baru saja keluar sekarang, tetapi kamu membuat kami takut setengah mati." Tan Yun menundukkan kepalanya, memegang pipi Sen Subing, dan mencium air mata di wajahnya. "Bodoh, berhenti menangis, apa aku tidak baik-baik saja?" "Ya," Sen Subing mengangguk senang. Para istri merasa lega. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya, "Di mana Rower, Xiaoxia, dan mereka?" Nangong Yukin berkata, "Suamiku, mereka berhasil melewati bencana 3 bulan lalu dan pergi setelah naik ke tahta Tuhan." Tan Yunsing menjentikkan sentuhan kesepian di matanya, lalu kembali normal, dan bertanya, "Apa yang dikatakan Rower ketika dia pergi?" Nangong Yukin mengangguk dan berkata, "Dia menyuruhmu berhati-hati." "Apakah dia mengatakan, kemana dia akan pergi setelah tiba di alam Dewa Hongmeng?" tanya Tan Yun. Nangong Yukin menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Sen Subing menghibur, "Suamiku, meskipun alam Dewa Hongmeng sangat luas, tapi aku yakin kamu dan dia akan bertemu lagi suatu hari nanti." "Ya." Tan Yun selesai berbicara dan memandang semua orang sambil tersenyum. "Sekarang, kita semua memasuki menara langit tinggi, dan mata air peri yang halus mengembalikan kekuatan abadi di kolam spiritual. Ketika kekuatan dipulihkan ke puncak, kita akan menjadi bersama-sama untuk selamat dari malapetaka." Selanjutnya, Tan Yun dikorbankan ke menara Lingqiao. Setelah itu, orang-orang dan binatang buas masuk satu demi satu. Setelah beberapa saat, semua orang dan binatang buas terbang keluar dari menara Lingqiao dan berdiri di depan Tan Yun. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata, "Sangat menakutkan untuk berpaling dari keabadian dan menjadi dewa. Anda tidak boleh ceroboh. Kamu juga tahu bahwa jika kamu berlutut untuk melewati kesusahan, kekuatan kesusahan akan berkurang menjadi 80%. Jika kamu berdiri untuk melewati kesusahan, kekuatan kesusahan akan menjadi 90%. Semua orang harus ingat bahwa tidak ada yang lebih penting daripada hidup. Jika Anda tidak bisa bertahan, maka berlututlah dan seberangi malapetaka." Mendengar itu, meskipun orang-orang dan binatang-binatang itu menganggukkan kepala mereka untuk mengungkapkan pengertian mereka, mereka bertekad untuk tidak berlutut untuk menyeberangi perampokan itu. Tuoba Yingying memandang Tan Yun dengan cemas, dan berkata, "Tuan, Anda tidak perlu khawatir tentang kami. Tetapi hidup dan mati Anda jauh lebih menakutkan daripada kami, Anda harus berhati-hati." "Ya." Tan Yun mengangguk dan berkata kepada semua orang menyebar dan mulai menyeberangi malapetaka. Merancang. Setelah itu, Tan Yun, yang mengenakan jubah putih, berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menembakkan 800 juta sen ke arah timur sebelum tiba di dataran yang sepi. Tan Yun memandang ke bawah ke langit, dan mengucapkan setiap kata, "Saya dulu terbang melintasi langit, dan saya tidak akan mengubahnya hari ini." Setelah itu, Tan Yun membangkitkan penghalang jiwa manusia. Tiba-tiba, langit di atas kepala Tan Yun, kekosongan dalam radius 100 juta sen ditelan oleh awan yang mengepul. Hah! Menusuk. Awan gelap menutupi bagian atas, guntur dan kilat, dan angin puting beliung. Di bawah awan hitam pekat, Tan Yun berdiri di udara tanpa mengubah wajahnya, tidak sekecil debu. Kesengsaraan gemilang yang panjangnya puluhan ribu kaki, seperti naga guntur yang melaju di awan gelap, sangat menakjubkan. "Ayo." Tan Yun terbang ke udara dan tertawa liar, "Bencana apapun, tidak ingin menghentikan saya menjadi dewa." Ledakan. Langit bergetar, dan dengan raungan yang sepertinya datang dari surga, tiba-tiba, kesengsaraan surgawi pertama, yang setebal 100 meter dan panjang puluhan ribu meter, mengungkapkan awan gelap, dan menelan Tan Yun dengan runtuh tanpa satu pihak. Ledakan. Dalam suara keras yang tumpul, Tan Yun dibombardir oleh tembakan puluhan ribu kaki, dan segera berhenti di kehampaan tanpa cedera.
Tuan luar angkasa. Tiba-tiba, ukuran tubuh Tan Yun melonjak hingga 4.000 kaki, seperti gunung yang menggantung di langit, mengabaikan bencana surgawi di langit. Boom, boom. Segera, bencana surgawi kedua dan ketiga jatuh dari langit, menembus kehampaan, dan setelah pemboman tiba-tiba pada Tan Yun, mereka runtuh. Tan Yun belum terguncang. Keren? Hahaha. Ayo, ayo semua. Tan Yun tertawa terbahak-bahak, seolah-olah benar-benar membuat Tuhan marah. Dalam 10 hari ke depan, gelombang surga, tanpa henti membanjiri langit, menelan Tan Yun, menelan area puluhan juta sen. Boom, boom. Dalam kehampaan, tidak ada jejak Tan Yun yang terlihat, hanya suara tumpul Tan Yun yang dipukul oleh langit yang tidak ada habisnya. Pada saat ini, Sen Subing yang terluka, Tante Xianer, Yukin dan yang lainnya, serta binatang buas yang terluka, telah berhasil mengatasi malapetaka, melangkah ke ranah manusia dan dewa, dan menjadi manusia dan dewa kelas 1. Orang-orang dan binatang buas berdiri di udara di luar area perampokan Tan Yundu, mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Mereka dapat melihat dari kesengsaraan Tan Yun bahwa itu jauh lebih kuat daripada kesengsaraan mereka sendiri. Ketika semua orang cemas dan khawatir, tawa lemah muncul di benak semua orang dan binatang buas. Saya lega melihat Anda berhasil mengatasi malapetaka. Jangan khawatirkan aku baik-baik saja. Mendengar ini, semua orang merasa nyaman. 3 jam kemudian, hebat, kesengsaraan telah hilang, dan awan gelap akan segera bubar. Ouyang Qian sangat gembira. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Di mata semua orang, kesengsaraan yang membanjiri langit dan bumi menghilang, dan kemudian, awan gelap yang luas mulai memudar dengan kecepatan tinggi, dan menghilang tanpa jejak hanya dalam beberapa napas. Desir-desir, orang-orang dan binatang terbang menuju pusat tragedi di depan Tan Yun, sambil melepaskan kesadaran spiritual mereka dan meluas dengan kecepatan tinggi. Ditemukan melalui indera ilahi bahwa Tan Yun, yang dipenuhi luka dan memar dan memperlihatkan bagian tulang besar, sedang duduk bersila, menutup matanya dan berkonsentrasi pada tanah yang retak dan hancur. Dengan air mata kesedihan di matanya yang indah, Sen Subing melihat kembali ke orang-orang dan binatang, dan menasihati, dia telah berhasil mengatasi bencana, dan sekarang mengumpulkan rahim ilahi manusia pertama. Kita semua akan kembali dan tidak mengganggunya. Orang-orang dan binatang-binatang itu mengangguk, dan mundur puluhan ribu kaki dengan Sen Subing, mengawasi Tan Yun dari kejauhan. Pada saat ini, Tan Yun duduk di tanah, kekuatan surgawi di kolam roh dengan cepat berubah menjadi kekuatan ilahi emas. Kekuatan ilahi emas, seperti cairan emas, diringkas menjadi bentuk manusia cair di sebelah ketuhanan Hongmeng. Segera setelah itu, bentuk manusia cair, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dengan cepat memadat menjadi janin surgawi Hongmeng persis seperti Tan Yun. Berdengung. Dengan keberhasilan janin surgawi Hongmeng pertama, aura kuat yang tak tertandingi meledak dari tubuh Tan Yun, menyebabkan kekosongan runtuh. Pada saat ini, mata orang-orang dan binatang buas di celah-celah di ruang gelap menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Karena napas Tan Yun benar-benar terlalu kuat. Dengan Tan Yun memadatkan janin Dewa Hongmeng pertama, itu berarti dia telah memasuki peringkat Dewa kelas 1. Dalam getaran kekosongan, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya, yang seperti gelombang tak terlihat, menyebar dengan kecepatan cahaya ke segala arah. 3 miliar sen, 8 miliar sen, 30 miliar sen. Ketika pengetahuan Tan Yun Xian menyelimuti 120 miliar sen, dia berhenti. Luar biasa, semangat Hongmeng di benak Tan Yun begitu kuat. Anda tahu, Dewa kelas 1 biasa, kesadaran abadi dapat mencakup radius 9 miliar sen. Dewa kelas 2, dengan radius 20 miliar sen. Dewa kelas 3 memiliki radius 30 miliar sen. Para dewa kelas ke-9 hanya 90 miliar sen. Dan dewa bumi kelas 1 dapat menutupi 100 miliar sen, dan dewa bumi kelas 2 dapat menutupi radius 110 miliar sen. Dewa tanah kelas 3 adalah radius 120 miliar sen. Dengan kata lain, roh Tan Yun Hongmeng sekuat dewa bumi kelas 3. Dengan kata lain, setelah Tan Yun melemparkan murid surgawi Hongmengnya, dia dapat dengan mudah mengendalikannya, dan Ratu Surgawi kelas 3 biasa dapat membunuhnya. Tan Yun yakin bahwa jika dia melakukan yang terbaik, dia dapat membunuh Dewa Bumi kelas 4, dan bahkan jika dia menghadapi Dewa Bumi kelas 5, dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri bahkan jika dia dikalahkan.
Merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, mata Tan Yun menunjukkan kegembiraan, hahaha. Aku akhirnya menjadi dewa. Sen Subing, orang-orang dan binatang, datang ke sisi Tan Yun, dan berkata sambil tersenyum, suamiku, seberapa kuat kamu sekarang untuk melompati tantangan? Yang lain juga memandang Tan Yun dengan rasa ingin tahu. Tan Yun berkata dengan tegas, itu bisa membunuh para dewa kelas 4. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka tahu bahwa Tan Yun sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, yang merupakan dewa kelas 1, sangat kuat. Kakak ipar, kamu benar-benar cabul. Sue Zian cemberut mulut ceri kecilnya, lalu menatap Tan Yun dan berkata, kakak ipar, Anda memberi mereka latihan. Seberapa kuat kemampuan Anda untuk melompati tantangan? Dan saya, Namong Ruksue bergema, kakak ipar, saya juga ingin tahu. Saya juga ingin tahu. Ouyang kian-kian tertawa. Kecuali Sen Subing, Zenji, Tuoba Yingying, dan yang tidak disengaja, yang tahu kemampuan mereka untuk melompati tantangan, semua orang memandang Tan Yun. Karena latihan semua diberikan oleh Tan Yun. Tan Yun memandang semua orang, dan berkata dengan sedikit berpikir, kalau begitu saya akan membicarakannya satu persatu, sehingga Anda dapat merasa percaya diri di dalam hati Anda. Selain aku, saudara ketiga, Su Bing, Zenji, Yingying, Yukin, dan Ziking memiliki tantangan lompatan katak yang paling kuat. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya bisa melawan Dewa Bumi kelas 1. Zian, Suzhen, Mengga, Xinying, Qingcheng, Qian-Qian, Ruoxi, Huixin, Ruksue, Sishi, dapat mengalahkan 9 dewa. Adapun apakah mereka adalah lawan dari Dewa Bumi kelas 1, saya hampir tidak bisa mengatakannya. Tian Lao, Wei Kuan, Suan Kong, Suan Kui. Saat Tan Yun berbicara, dia memandang Ouyang Duantian, dan Paman Ouyang seharusnya bisa membunuh Dewa kelas 8. Pada saat ini, Tian Luolong Qiongwang menyeringai dan berkata, Tuan, di mana milikku? Anda, Tan Yun berkata sambil tersenyum, seharusnya mungkin untuk membunuh 9 dewa. 7 raja klan lainnya dan Xiaobai harus menjadi lawan dari orang-orang dan dewa kelas 8. Adapun Moer, karena dia adalah klan naga iblis bercakar 12 sejati, dia seharusnya bisa menyaingi kekuatan dewa bumi kelas 1. Setelah itu, Tan Yun memandang singa dewa naga emas dan dewa-dewa naga iblis, dengan kekuatan lelaki besar dan keratua, kami tidak takut pada dewa bumi kelas 2 di bawah tangan kami bersama. Setelah itu, Tan Yun memandang Sangguan Fei, kamu dan aku tidak tahu, saudara ketigamu memberimu latihan, kamu harus bertanya padanya. Setelah mendengar ini, Sangguan Fei memandang Wuxin Sangshen dan melemparkan pandangan bertanya. Dewa yang tidak disengaja berpikir sejenak dan berkata, kamu tidak takut pada dewa kelas 8. Setelah mendengar ini, Sangguan Fei tersenyum seperti bunga, cukup bersemangat. Saat ini, Tan Yun telah melompat untuk menantang yang paling lemah, dan tidak takut pada dewa kelas 8. Jika masalah ini menyebar, semua orang akan terkejut. Pada saat ini, Namong Yukin dengan rasa ingin tahu bertanya, suamiku, bagaimana kita meninggalkan tempat ini? Tan Yun berkata, di ujung barat penjara pemurnian abadi, ada 3 menara suci. Mereka adalah menara alam dewa Hongmeng, menara alam dewa Siyuan, dan menara alam dewa kekacauan. Kita sekarang adalah dewa. Selama kita memasuki titik menara, akan ada cahaya ilahi yang akan membawa kita ke alam dewa. Setelah mendengar ini, Namong Yukin bertanya lagi, di mana kita akan mencapai menara alam dewa Hongmeng? Tan Yun menjelaskan, kami akan tiba di kota dewa terbesar di alam dewa Hongmeng, kota dewa Hongmeng. Kota dewa ini adalah tempat Su Bing dan aku tinggal setelah kami menikah. Berbicara tentang ini, mata Tan Yunsing menunjukkan warna kerinduan yang mendalam. Setelah puluhan ribu tahun, dia akhirnya bisa kembali ke alam dewa Hongmeng. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo pergi, setelah kita tiba di kota dewa Hongmeng, kita akan pergi ke jurang jahat para dewa untuk menemukan keturunan ras liar dan prasejarah. Bangkitkan Yusu. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya naik ke udara dan terbang jauh ke barat. Setelah terbang selama 3 bulan, semua orang tiba di ujung barat neraka abadi. 3 menara suci dengan ketinggian 1 juta kaki tercermin di depan mata semua orang. Di puncak 3 menara dewa,
Ada platform dewa setinggi masing-masing ribuan meter, dan pola susunan padat diukir di platform dewa. Tan Yun memimpin kerumunan untuk terbang ke puncak menara alam Dewa Hongmeng, dan selangkah demi selangkah ke peron. Berdengung. Ketika kekosongan tiba-tiba terdistorsi, di langit yang redup, cahaya ilahi berwarna-warni dengan diameter ribuan meter mengalir keluar, menutupi semua orang. Detik berikutnya, cahaya ilahi yang berwarna-warni membuat semua orang naik ke langit, dan menghilang ke langit yang redup. Semua orang merasakan pusing yang luar biasa dari lubuk hati mereka. Perasaan ini datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Setelah hanya 3 napas, Tan Yun dan yang lainnya merasa pusingnya hilang. Kemudian, visi mereka berubah dan mereka menemukan diri mereka sendiri dan orang lain di aula ruang waktu yang megah. Tiba-tiba, mata Sue Ziyan berbinar. Kecuali Tuo Bai Yingying, Zhen Ji, Tan Yun, Su Bing, dan Wu Xiangsen, ada rasa ingin tahu yang mendalam di mata mereka. Tetapi semua orang menemukan bahwa di tanah di depan mereka, ada seorang gadis kecil yang tingginya kurang dari 1 kaki. Wow, penjahat yang cantik. Ketika Sue Ziyan berjongkok dan hendak menjangkau untuk menyeka gadis kecil itu, Tan Yun buru-buru meraih Sue Ziyan dan berkata, dia adalah Protos Kerdil, dia sangat kuat. Kuat? Saya tidak bisa melihat basis kultivasinya. Petik 2. Jangan main-main. Sue Ziyan terkejut ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa Tan Yun mengatakan bahwa dia tidak dapat melihat basis kultivasi pihak lain, yang berarti bahwa pihak lain setidaknya adalah Dewa Bumi kelas 4. Ketika wajah Sue Ziyan pucat, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam kepada gadis kerdil itu. Gadis kecil itu pada dasarnya nakal, dan saya meminta kurcaci senior untuk tenang. Mendengar itu, gadis kurcaci kecil itu dengan dingin mendengus. Untuk kunjungan pertamanya ke alam Dewa Hongmeng, dewa asli tidak peduli padanya. Oke, berhenti bicara omong kosong, dan laporkan namamu. Setelah dewa ini membuatkan tanda identitas untukmu, aku akan memberitahumu sesuatu.